Terima kasih untuk Kak Gun buat pemaparannya, dan saya pikir kita semua sangat terberkati lewat dua pemaparan yang diberikan oleh dua narasumber kita. Sebab itu saya berharap ada interaksi dari teman-teman secara aktif untuk boleh bertanya dan meresponi ya, setiap materi yang boleh disampaikan oleh kedua narasumber kita. Iya, salam. Nama saya Diana Waang, biasa dipanggil Diana, dari Kupang. Saya mau bertanya kepada Kak Yandi, karena saya juga melayani di siswa. Yang saya tanyakan begini Kak, tadi Kakak jelaskan tentang perkembangan fisik. Sering di dalam ada satu AKTB saya, ketika kita selesai pelajaran MHB, memulai hidup baru pelajaran 10 tentang seks, cinta, dan pernikahan. Kadang dia bilang begini, Kak, karena kita sudah selesai, apakah Kakak mensebutkan, karena kita kesepakatannya biasa kalau dalam KTB itu dilarang pacaran, dan kalaupun ada, itu sudah semester 7. Jadi selesai kita pelajaran ini, dia bilang gini, Kak, kalau begitu sudah dapat materinya, bagaimana? Bisa Kak? Langsung saya jawab ya. Jadi saya bilang, karena saya sudah cukup keras dengan adik AKTB, sehingga dia tidak terlalu banyak menseringkan hal itu, hanya cuma bertanya saja. Menjelang bulan-bulan, saya dapat sharing dari teman KTB-nya, ya, dan itu membuat saya hilang kepercayaan kepada AKTB ini, sehingga saya sampai sempat panggil dan kita sempat sharing, tapi dia masih menutup-tutupi. Dan akhirnya ya sudah, saya juga karena orangnya mungkin terlalu emosi dan sudah hilang kepercayaan kepada AKTB, saya biarkan saja dia begitu. Menurut Kakak, apakah sikap saya ini benar? Yang pertama. Yang kedua, saya mengasihi dia. Dan sebelum selesai itu, kita sudah kesepakatan bahwa kita tidak boleh pacaran, dan itu tidak boleh karena siswa tugasnya adalah belajar. Nah, itu saja yang saya tanyakan kepada Kak Yanti. Terima kasih. Dari Diana. Oke, silakan pertanyaan yang kedua dari sebelah kanan. Nama Esther dari Kupang. Ya. Mau bertanya tentang tadi sempat Kak Yanti singgung tentang wibawa yang kuat itu untuk PKTB, untuk yang harus dipunyai oleh PKTB, salah satunya adalah wibawa yang kuat dalam menghadapi adik-adik KTB. Mungkin bisa dijelaskan apa maksudnya itu. Dan mungkin yang satu lagi bisa singkat, ada dalam satu kondisi di mana adik KTB, apa yang harus kita lakukan? Ada dalam satu kondisi di mana kita sudah berjuang untuk adik KTB, maksudnya berjuang, dia kalau KTB lari-lari gitu. Kadang-kadang kalau dalam waktu lama tidak KTB, tapi waktu ditanya mau KTB bilang maunya KTB. Tapi untuk ketemu tidak bisa, jadi diusahakan segala sesuatunya supaya ada pertemuan, tapi dari dia itu tidak merespon. Nah, bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita sikap kita kepada dia? Apakah akhirnya kita menyerah karena memang sudah dilakukan segala sesuatu, atau bagaimana? Itu untuk Kak Gunawan ya. Iya. Terima kasih. Saya Dia dari Elion. Saya cukup lama terjun di dalam pendidikan. Memang pertama saya juga dimenangkan dari pelayanan kampus begitu, dan kemudian saya memberikan diri untuk dan kemudian sekarang saya ada di dalam bidang kerohanian di gereja. Nah, saya melihat bahwa apakah ini saya tidak tahu begitu. Pelayanan siswa ini apakah hanya diberikan kepada sekolah-sekolah negeri begitu, atau juga sekolah swasta? Pertama, ketika saya di Jakarta cukup lama di sekolah IPK itu cukup besar dan siapa tak kenal begitu, tetapi saya melihat bahwa penguritan yang dilakukan oleh PSK itu saya merasa cukup intensif begitu ya. Kenapa? Karena kami yang mengatur berbagai program tuh ya portal begitu loh ya, nggak bisa. Kemudian ketika saya di Elion, saya melihat juga sangat lemah, tapi kita kepingin tapi tidak pernah bisa. Pertanyaan saya, apakah memang tidak pernah ada kerjasama atau karena takut? Sekolah-sekolah yang dinaungi dalam satu gereja biasanya memang ada satu embel-embel bendera yang nggak boleh dilanggar. Tetapi sepanjang saya tahu, perkataan ini tidak pakai bendera gereja, gitu kan ya. Nah, pertanyaan saya, apakah hanya untuk hal-hal seperti itu saja? Kemudian saya punya keponakan-keponakan yang
Jogja. Saya tanya pelayanan siswa kalian sampai seperti yang diceritakan oleh Ibu Yanti tadi. Itu salah satu kemenangan saya. Sampai mereka bilang sama mamanya, aku udah umur 17 tahun loh, Ma, aku boleh. Loh, ini pelayanan siswanya dari mana begitu ya? Kok sampai anak-anak usia seperti itu, bahkan yang mahasiswa pun ya boleh, itu biasa mah, aku kayak gitu tuh biasa. Jadi bagaimana begitu loh. Jadi, tapi yang paling utama adalah karena saya juga dimenangkan dari pelayanan kampus dan saya tahu begitu ya. Apakah tidak pernah bernegosiasi dengan, atau karena takut dengan sekolah-sekolah Kristen? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang menantang. Baik, yang pertama silakan Kak Yanti. Berikutnya nanti langsung Kak Gunawan. Apakah boleh setelah selesai MHB boleh pacaran gitu ya? Karena standarisasi pacaran harus sudah selesai MHB. Nah teman-teman, kalau saya sih punya prinsip masih SMP SMA, bertemanlah dahulu begitu ya. Kenapa? Ini masa-masa yang labil dalam mengambil keputusan, labil dalam segalanya. Namun adik-adik kita itu tidak bisa kalau hanya dengan kata tidak boleh. Jadi kalau ada kata tidak boleh itu telinganya sudah panas. Mungkin akan lebih baik ketika kita berdialog gitu ya. Saya juga belajar dalam bagian ini karena saya menemukan adik-adik KTB saya akhirnya pacaran tanpa sepengetahuan saya karena takut saya pasti bilang tidak boleh karena saya sudah tahu prinsip saya begitu ya. Ya mungkin ini yang terus saya lakukan ya, saya berdialog. Kalau kamu pacaran seperti ini, apa dampaknya? Kalau dia tidak seiman, nanti efeknya apa? Jadi waktu bertanya jawab dia sebenarnya tahu, tapi karena tekanan, sekali lagi tekanan teman sebaya itu cukup kuat, maka dalam bagian ini saya sering hanya menyampaikan, kalau kamu ambil keputusan ini akan ini yang terjadi, ini akan ini yang terjadi. Dan betul, ketika dia melanggar gitu ya, ini pengalaman saya, dia akhirnya ngaku setelah putus, dia ngomong, Kak saya putus begini-begini. Saya bilang, kamu sudah ngalami sendiri toh, kamu memutuskan apa yang kamu mau. Ini jadinya, yuk kita bangkit lagi. Jadi teman-teman, remaja saat ini tidak cukup hanya dikatakan tidak boleh, tapi marilah kita banyak berbincang, banyak berdialog. Oke, mungkin mereka akan ambil keputusan menurut mereka sendiri. Tapi saya juga begini ya, kalau mereka sudah tidak mau mendengar apa yang kita inikan, kita terus mendoakan. Betul, kadang-kadang doa kakak KTB itu bisa dijawab. Ada saat-saat memang tidak bisa, adik-adik KTB saya tidak mendengar. Saya berdoa supaya putus. Memang ada waktu. Itu poin memang putus. Ya, memang terjadi benar-benar setelah beberapa bulan kemudian putus. Jadi dalam bagian ini mungkin kita banyak menjelaskan, bertanya kenapa kamu kok suka sama dia. Terus jadi dialog ini penting seperti yang kemarin juga sudah dikatakan sama Kak Yuda. Bukan hanya sekedar melarang begitu ya. Kalau toh mereka mengambil keputusan menurut ini mereka nggak mau dengan kita, izinkan mereka mungkin ya bisa jatuh juga dalam keputusan mereka, tapi tetap kita dampingi. Karena ada kalanya mereka ya sudah tidak mau mendengar kita gitu ya. Itu sih kalau saya akan banyak berdialog dan memberikan wawasan. Kalau seperti ini jadinya seperti ini jadinya tidak. Kemudian yang kedua, bicara soal wibawa rohani. Bagaimana kita sebagai kakak-kakak KTB itu bisa punya wibawa? Jadi kadang-kadang hanya lihat wajah kita saja bisa takut. Ya itu kemarin Kak Yudit ya. Mungkin hanya waktu kita datang KTB dia rasa gelisah sekali karena dia menyimpan sesuatu. Karena kita punya wibawa rohani. Wibawa rohani didapat dari mana? Ini adalah anugerah Tuhan gitu ya. Tetapi seseorang punya wibawa rohani bukan kemudian langsung dapat, begitu tidak. Wibawa rohani menurut saya itu interaksi ketika kita mentaati kebenaran. Ketika kita berelasi dengan kebenaran firman itu sendiri dan kemudian kita belajar mentaatinya. Belajar mentaati dan belajar mentaati. Jadi seorang pemimpin KTB perlu berinteraksi dengan firman dan perlu mentaatinya. Nah kalau tidak taat, kita sendiri tidak punya taatan akan firman Tuhan dalam hal-hal yang
lewat saat teduh kita, proyek-proyek ketaatan kita sendiri tidak taat, tentu waktu kita ngomong sama adik KTB kita juga rasanya dalam diri kita ini ngomongnya ke kita, bukan ngomong ke adik kita. Kita menuntut adik kita saat teduh, tapi kalau saat teduh kita juga nggak beres, itu seperti berbicara kepada kita gitu. Jadi itu wibawanya jadi kurang. Jadi secara sederhananya bagaimana kita punya wibawa, pertama memang anugerah Tuhan. Yang kedua kita berelasi dengan firman, mentaati firman. Itu yang menurut saya utama gitu ya. Mungkin nanti Kak Gun bisa menambahkan dalam bagian ini. Kaitan dengan pertanyaan Mbak Esther, bagaimana menghadapi adik-adik yang lari dari KTB begitu ya? Saya akan bertanya begini kalau adik KTB saya lari dari saya. Yang pertama, apakah adik KTB saya sudah sungguh-sungguh bertobat? Itu pertanyaan pertama. Ya, jadi apakah sungguh-sungguh dia mengalami kelahiran baru? Itu pertanyaannya serius, karena hukumnya orang yang sudah diselamatkan dia punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah pada waktu KTB itu saya meletakkan diri sebagai orang tua rohani? Jadi orang tua rohani itu pada tahap-tahap awal orang tua rohani itu berarti hadir, mendampingi, menemani di dalam hidupnya. Jadi bukan sekedar memimpin pemahaman Alkitab, ya, tetapi hadir di dalam kehidupannya. Ini dari pihak saya, ya, dari pihak saya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kira-kira ada musuh apa yang dihadapi oleh adik KTB tadi? Ya, tadi sudah saya katakan, tekanan dari sekitar apa kira-kira yang dihadapi oleh adik-adik ini? Kita coba temukan. Ya. Nah, kalau kita menemukan itu, saya merasa adik-adik KTB ini, ya, kalau itu dipecahkan, relatif dia itu nempel sama kita. Ya, relatif dia itu nempel. Nah, terus catatan mungkin kalau kita mengevaluasi bagian kita sama seperti tadi pertanyaan berkaitan dengan pacaran, kadang-kadang KTP terlalu banyak aturan, ya, terlalu banyak aturan sebelum prinsip ditetapkan, ya. Jadi makanya kalau saya mimpin KTP, saya nggak pernah, hampir jarang sekali buat aturan nggak boleh pacaran, nggak ada keluar dari mulut saya, nggak boleh pacaran. Kenapa nggak boleh pacaran? Bagaimana belajar firman Tuhan dengan pacaran? Jadi bukan KTB itu yang mengatur boleh pacaran atau tidak boleh pacaran, ya. Tetapi pelajaran firman Tuhan itu membawa orang seharusnya mengambil keputusan apa, itu yang diarahkan. Jadi karena itu jangan sampai di dalam KTB itu nanti punya hukum Taurat. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi orang kalau sudah masuk KTB itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi kalau kita menetapkan, misalkan sebaiknya pacaran itu semester sekian, itu pembicaraan di antara pemimpin, tapi tidak kemudian disampaikan ke adik-adik sebagai satu aturan sebelum prinsip diajarkan dan sebelum dialami. Gitu, ya. Jadi letakkan prinsip, tetapkan aturan. Letakkan prinsip, letakkan aturan. Begitu. Jadi aturan itu mengikuti, dan prinsip diletakkan kadang-kadang membutuhkan pengalaman. Itu baik. Itu kira-kira bisa saya jawab dari pertanyaan tadi. Kemudian kalau dari Ibu Dia tadi, itu mungkin kebijakan, kebijakan beliau sebagai PC, ya. Tapi saya rasa kalau misalkan di Solo, sebenarnya dan saya percaya di sini juga kita berusaha untuk menolong semua siswa, baik dari negeri, apalagi swasta, Kristen, Pak, sangat berharap gitu ya. Tapi mungkin punya kendala, salah satu kendalanya memang ternyata tenaga kita kurang. Ya, memang tadi pekerja kurang di mana-mana, ya, itu satu. Kemudian yang kedua, apakah ada hambatan kadang-kadang dalam birokrasi? Ya, saya kadang-kadang saya temui kalau di Solo, kadang-kadang, aduh, kita nggak bisa memenuhi beberapa hal yang harus. Kadang-kadang ya, tidak selalu. Kira-kira begitu. Jadi silakan pergumulan. Boleh sebentar. Ya. Saya kebetulan selama di Surabaya hampir 1,5 tahun ini ikut komunitas dalam para pendidik dan menghadapi pendidikan Kristen, bukan hanya guru tapi juga pemimpin sekolah Kristen. Dan kami juga sering membicarakannya begitu. Dan hanya
satu modul untuk pemerintahan yang baik. Tetapi semua kebanyakan terpehek-pehek terhadap keadaan seperti ini. Nah ini mungkin perlu apa ya? Ya dorongan bagi dia. Saya pikir mungkin bisa bekerja sama. Di Jakarta pun juga mengalami seperti itu. Sekolah besar juga terpehek-pehek untuk membuat kasus ini. Kita perlu apa namanya barangkali. Ya. Sebenarnya senang sekali bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain karena mengingat bahwa kami juga terbatas. Untuk bisa merintis sekolah itu tidak mudah, doa 2 tahun 3 tahun. Tapi ada kalanya memang ya birokrasi dan lain sebagainya. Dan kami itu seperti yang Kak Gun bilang tidak banyak. Orang-orang yang terbeban dalam pelayanan siswa yang mau memimpin KTB kalau di Surabaya ini hanya belasan saja, 15 saja. Sementara sekolah yang dilayani cukup, kalau maksudnya sekolah itu cukup luas, tangan kami ini tidak sampai. Hati semangat itu ada, tapi kemampuan tidak bisa. Jadi ini termasuk menghimbau buat adik-adik yang baru lulus gitu ya, menyadari bahwa kami tidak sanggup untuk kemudian menjangkau sekolah yang lain. Tapi kalau ada kekuatan yang lebih besar dari orang-orang yang sudah pernah dilayani di siswa dan mau kemudian melayani adik-adiknya, maka kekuatan akan bertambah dan mungkin bisa menyakup 2-3 di sekolah yang lain, di sekolah swasta. Kami rindu, itu kerinduan kami. Nanti kalau sudah bekerja sama tapi nggak ada orangnya juga kerepotan. Jadi kami harus mencari, mengkader, melatih begitu. Nah itu yang tidak mudah. Tetapi kalau ada siswa yang memang rindu untuk dibina, wah kami akan siapkan orang untuk terjun ke sana. Mungkin nggak banyak, nggak satu sekolah begitu. Ada 5 orang, 6 orang, kami senang sekali. Gitu ya Bu prinsipnya. Jadi tidak nanti mungkin Bu Diah bisa mengundang Perkantas untuk membagikan kurikulumnya kayak apa, terus terjadi diskusi di antara dengan guru-guru. Ya, itu senang sekali Bu Diah, itu sangat bagus sekali. Baik, kita masuk dalam pertanyaan yang sudah diberikan lewat kertas ya. Yang pertama, sebenarnya metode pelayanan siswa yang seperti apa yang menarik bagi siswa yang saat ini sedang suka fun untuk menolong mereka menemukan jati dirinya. Saya rasa ini untuk Kak Gunawan ya. Yang kedua, penjelasan tentang kesinambungan pelayanan siswa mahasiswa. Tadi kita bicara lewat apa yang disampaikan Kak Yanti tentang visi pelayanan ini dan juga sharing hidupnya Kak Gunawan melihat bahwa orang-orang yang kita hasilkan harus sampai menjadi seorang pemimpin 20 tahun, 30 tahun ke depan. Nah, Kak Yanti mungkin bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya kesinambungan pelayanan siswa dan mahasiswa dalam menolong siswa. Dan yang terakhir, bagaimana menyeimbangkan kualitas dan kuantitas dalam persekutuan atau pelayanan siswa. Bagaimana menyeimbangkan kualitas dan kuantitas dalam persekutuan atau pelayanan siswa. Ini maksudnya jumlah orang yang dilayani ya. Bagaimana kita bisa menjangkau sebanyak mungkin orang tetapi tetap mempertahankan kualitas dari orang-orang yang kita jangkau. Mungkin hal yang lebih praktis sebenarnya seorang itu bisa mimpin berapa banyak sih. Hal praktis seperti itu nanti bisa dijawab oleh Dok. Ya, bicara mengenai kesinambungan. Nah ini memang kalau kita tidak sampai mengalami kesinambungan, maka visi itu hanya berhenti sampai pelayanan siswa saja. Tadi saya sudah jelaskan visi pelayanan Perkantas adalah membina melayani siswa, mahasiswa sampai goalnya adalah menghasilkan alumni-alumni yang berdampak bagi berbagai bidang. Nah, kalau hanya dibina berhenti kemudian sampai di siswa, KTB siswa kemudian mandek selesai begitu ya, setelah lulus selesai, tidak lanjut lagi. Nah ini visi itu nggak akan tercapai. Maka memang perlu kerjasama antara pelayanan siswa dan pelayanan mahasiswa supaya pembinaan kita berkelanjutan. Jadi setelah dibina dari SMP bisa lanjut ke SMA, kemudian KTB-nya kalau masih ada tetap di kota itu dilanjutkan sampai mahasiswa, sampai dia lulus. Nah gimana kalau dia pindah kota? Diharapkan antara pelayanan Perkantas ini kalau pindah
kota menginformasikan adik-adik yang sudah KTB itu ya, misalnya dari Jogja atau dari Kupang, sekolah di kuliah di Surabaya, kuliah di Malang, cepat-cepat menginformasikan kepada teman-teman kakak-kakak staf di kota tersebut supaya di follow up, karena dia mungkin sudah mencapai pembinaan pada tahap murid dasar misalnya gitu ya, perlu dilanjutkan sampai dia menjadi pembuat murid. Nah, kalau ada kerjasama, ada sinergi yang seperti ini, akan orang itu cepat ditangkap, ditolong, kemudian dimuridkan di kota yang baru. Nah, ini penting sekali. Jadi informasi dari teman-teman di daerah-daerah, kalau ada yang kuliah di Solo, kuliah di Jogja, cepat-cepat kita menginformasikan adik-adik KTB kita kepada staf rekantas di kota tersebut supaya di follow up, didampingi gitu ya dalam proses adaptasi kota, adaptasi kampus yang baru. Itu. Jadi jangan mandek setelah selesai lulus, ya udah selesai. Nanti pindah kota ya udah, aku nggak usah KTB lagi, nggak ketemu orang kok gitu nggak. Makanya perlu ada sinergi, ada kerjasama dengan rekantas di daerah-daerah yang lain. Kemudian mungkin adik-adik binaan kita tidak semuanya akan terbeban di pelayanan siswa. Ada yang terbeban di pelayanan kampus atau pelayanan mahasiswa. Mari kita juga memberikan ini ya, kesempatan. Jika mereka memang menggumulkan untuk di pelayanan kampus, ya kita berilah hati gitu ya. Karena ini tetap kita tetap layani dia supaya dia bertumbuh dan berkembang di kampus di mana dia berada. Jangan semuanya, kalau memang ini tarik semua ke siswa, biarkan dia bergumul di depan Tuhan supaya dia juga mengalami pelayanan di kampus dan pelayanan mahasiswa. Jadi seperti itu ya, ada kesinambungan. Ya, adik-adik yang sudah lulus jangan berhenti KTB-nya, lanjut terus sampai engkau lulus kuliah. Menjangkau banyak siswa, sama seperti Tuhan Yesus di dalam pelayanannya dia berkhotbah kepada banyak orang, ya. Tapi Yesus juga fokus kepada beberapa orang saja supaya bisa menjangkau lebih luas. 12 murid menjadi prioritas, memperlengkapi ke-12 murid menjadi prioritas supaya ke-12 murid ini bisa menjadi kaki tangan yang luar biasa. Maka kita, menurut saya, pelayanan kita mungkin kita punya kesempatan untuk menjangkau seluas-luasnya. Di sekolah kita buat persekutuan di mana semua siswa bisa datang, tetapi dengan kondisi pemimpin yang terbatas, maka kita perlu menyaring ataupun seleksi gitu ya, siapa orang-orang yang akan terbina, yang akan terus lanjut di dalam kelompok KTB yang ada. Kita memang tidak sanggup menjangkau semuanya, tapi kita berharap melalui kurikulum persekutuan yang ada, tetap yang tidak terjangkau ya dalam KTB, mereka tetap dapat. KKR tetap perlu diadakan, KKR remaja perlu diadakan. Hanya yang mungkin yang kita sanggup bisa dekati, bisa bagi hidup, mungkin nggak bisa semuanya. Ya, kecuali kalau ada banyak pekerja, pelayan siswa yang mau memberikan hidupnya mati seperti yang kita sampaikan. Pelayan siswa apa yang mungkin cocok ya dengan situasi zaman yang sekarang ini suka fun. Saya melayani siswa sejak tahun 80-an sampai sekarang. Ada berbagai generasi yang berubah, teknologi juga berubah dan sebagainya. Memang untuk pendekatan kita bisa menggunakan apa saja. Kita bisa meniru orang lain ya, apakah Anda pakai musik yang atraktif, gerakan yang atraktif, multimedia dan sebagainya, manfaatkan saja. Tapi itu selalu untuk sentuhan pertama. Kalau itu nyentuhnya itu terus juga nggak kena. Karena kebutuhan tetap siswa itu adalah relasi dengan Allah. Yang kedua adalah relasi dengan seseorang yang menemani hidup mereka. Nah, karena itu untuk menarik hati siswa lebih dulu untuk datang, mari kita memanfaatkan semua yang bisa dilakukan. Mau pakai band yang bagus, pakailah. Mau pakai multimedia yang bagus, pakailah. Mau pakai gaya yang remaja, ya baik ya, asal nggak aneh-aneh gitu ya. Itu tetap digunakan, tetapi kemudian itu jadikan sekali lagi tetap menjadi sentuhan pertama. Jangan berhenti di situ. Yang berikutnya adalah dekat ada di antara mereka, mendampingi, menjadi orang tua dari adik-adik itu.
selalu pelayanan itu bisa berhasil siswa kalau kita menjadi itu, kalau kita jadi orang tuanya. Ya, jadi saya menjadi orang tua dari banyak siswa. Sampai-sampai orang tua yang mengatakan, itu kalau orang tuanya pernah komentar ini, apa-apa yang pertama kan bilangnya ke Mas Gun dulu, kayak gitu ya. Gitu. Ya, dulu ada orang tua yang tidak suka kalau anaknya PA ke rumah saya, ya, nggak suka. Tapi kemudian orang tua ini beberapa tahun kemudian, karena dia seorang aktris LSM yang keliling Indonesia, kalau ditanya anaknya perempuan kebetulan, kok berani toh anaknya ninggal anaknya di situ? Kan ada Mas Gun, gitu ya. Jadi dia kemudian mempercayakan. Nah, bagaimana dia menjadi? Karena kita membangun relasi. Karena mendidik itu bukan hanya sekedar PA, tapi memberi hidup. Ya, tekanannya di sana tetap ya. Tetapi sekali lagi untuk sentuhan, mari memanfaatkan apa saja yang bisa dilakukan sepanjang tidak aneh-aneh, tidak menyalahi, pakai itu ya. Nah itu mungkin ini kesempatan ketemu saling diskusi satu sama lain antar kota ini menggunakannya bagaimana, itu patut didiskusikan. Saya rasa itu. Oh ya, kalau sama sebenarnya saya setuju dengan keseimbangan kualitas dan kuantitas, kita harus tetap memperjuangkan dua-duanya. Tapi kalau disuruh milih, gitu ya, kualitas tetap lebih penting. Ya, kalau disuruh milih, tetapi dua-duanya harus dikejar. Karena dengan kualitas itu kita mengejar kuantitasnya, ya. Dengan kualitas itu kita mengejar kuantitasnya. Jadi kalau saya mulai pelayanan siswa dengan 3 orang, maka sekian tahun kemudian saya berharap ada 30 orang. Saya membayangkan ketika saya sendiri, saya seorang diri, maka dengan ini kalau secara hitung-hitungan, dengan teknik kurikulum, dengan pemetaan dan sebagainya, maka 6 tahun kemudian, ya kira-kira saya bisa punya 20 sampai 30, bisa 20, 30, saya bisa punya ya 20 pemimpin mungkin sekitar 6 tahun kemudian, kira-kira bisa pemimpin ya, bukan sekedar proyek KPA. Nah mungkin itu-hitungan begitu, itu bisa dilakukan. Saya pikir gitu. Saya menambah sedikit tentang kesinambungan tadi. Jadi kalau saya menambah sederhana saja bagaimana ini ya, ini siswa baru, ini siswa ya, ini siswa di sini, gitu. Siswa ini ada yang terus menerus ke sana. Ini terus masuk ke pelayanan siswa, jadi TPS. Nah, maka TPS ini bukan hanya orang yang melayani, tapi orang yang juga tetap melayani, sehingga proses tidak berhenti di sini. Jadi TPS itu bukan hanya tempat orang ngumpul yang mau melayani siswa, tapi TPS adalah tempat pembinaan yang terusnya. Justru pembinaan yang sesungguhnya terjadi di sini. Karena orang yang di sini itu sudah orang yang kalau dia sudah mau masuk di sini, orang yang katakanlah sudah mau menyerahkan hidupnya kepada saya. Dan mati-matian saya akan memberikan hidup saya kepada orang yang di sini. Karena itu sekian tahun ini pembinaan yang sangat ideal. Karena kalau di sini katakanlah ini 3 tahun, diambil 2 tahun ya, diambil 2 tahun saja. Kemudian kalau mahasiswa, kata Pak Yadi tadi kan katakan yang setengah tahun, ya kan? Berarti saya punya waktu minimal 5,5 tahun untuk menolong. Kalau saya betul-betul intensif, saya menyiapkan seorang staf di sini. Tambah 1 tahun lagi untuk experience, untuk pengalaman, saya menghasilkan staf. Loh saya KTP 13 tahun dengan staf. Dengan staf mahasiswa yang namanya Mas Tujuh itu saya PA sejak tahun 97 sampai hari ini. Banyak. Nah, kemudian tadi dikatakan tidak semua di sini. Dari pelayanan siswa itu, ini siswa kan, ada yang masuk pelayanan mahasiswa, ini mahasiswa. Nah, ini mahasiswa. Nah, kita berikan ke kampus. Ya, kita berikan ke kampus. Jadi dari sini nanti ada yang balik ke sini juga. Dari sini mungkin ada yang masuk ke mahasiswa ini, ya kan? Tapi dari sini ada yang masuk ke sana. Nah, kalau di sini kan kita berikan, silakan nanti pelayanan mahasiswa menggarap. Atau bahkan ada yang ke sini, kemana? Loh kalau gitu gereja enggak, dari sini kan nanti kemana-mana. Finalnya kan di sini keputusannya, ya kan? Ini ada yang balik ke perkantor, ke sana, ada yang ke gereja, ke masyarakat, dan seterusnya. Bahkan percayalah, kalau ada pelayanan siswa, saya tadi katakan pada saat dari 4 orang ya, itu sebenarnya ada 6 orang, dan 4 orang betul-betul jadi pelayanan menjadi staff, menjadi salah satu staff di satu organisasi full timer. Saya hanya menolongnya waktu sejak SMA. Kemudian setelah itu dia pindah kuliah dan berada di organisasi itu. Tetapi dia tidak bisa melupakan sentuhan pada waktu di SMA.
Dia masih bisa mengingat pada waktu saya PI dia. Ya, posisinya di mana, mejanya di mana dia ingat. Jadi sentuhan siswa adalah sentuhan yang luar biasa. Di sini banyak saksi hidup bagaimana pelayanan siswa itu sungguh membekas. Ada banyak staf-staf yang dihasilkan itu dari pelayanan siswa. Saya sendiri, Kak Yogi ini dibina sejak SMA, Kak Nita sejak SMP, Kak Maria, Kak Koko, Kak Didi. Semua adalah orang-orang yang mendapat sentuhan dari pelayanan siswa. Jadi saya melihat bahwa pelayanan siswa itu sangat potensial. Kalau tidak digarap, maka akan kelewatan, kita akan kehilangan potensi-potensi yang mungkin Tuhan akan pakai mereka untuk jadi hamba Tuhan, jadi pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi mari, ladang sudah menguning, tetapi penuai sedikit. Siapa yang akan menjadi penuainya? Mungkin itu saudara, teman-teman yang baru lulus, atau kita yang ada di sini yang sudah jadi KPS, mau kemudian menyerahkan hidupnya untuk pelayanan ini. Ya, teman-teman semua, saudaraku, kita boleh belajar hari ini melalui materi dan juga hidup yang boleh dibagikan oleh dua narasumber kita. Kita boleh melihat bagaimana siswa zaman ini sedang hancur di dalam diri mereka, identitas mereka, dan juga oleh karena tantangan zaman yang menekan mereka. Nah, kita sebagai TPS, pelayan-pelayan siswa ditantang untuk memiliki penglihatan hati, tindakan seperti Yesus yang mau hancur dan mau mati demi mereka. Jikalau kita memang ingin menolong siswa yang sedang hancur oleh karena zaman ini. Jika tidak, maka si jahat yang akan mengambil hidup mereka. Mari kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk kedua narasumber kita. Kita bersama-sama berdiri untuk menutup sesi seminar khusus kita hari ini dan minta kesediaan untuk mengamati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di hadapan kami Engkau memperlihatkan kondisi siswa. Tolonglah kami punya mata yang melihat dan punya hati yang tergerak dan punya hidup yang diberikan. Sekarang tiba waktunya kami memberikan hidup kami. Begitu banyak siswa membutuhkan pertolongan. Kami sedang berebut dengan si jahat untuk menyelamatkan mereka, tapi juga meletakkan masa depan mereka, tapi juga masa depan dari banyak orang dari hidup mereka. Mari Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami bisa mengambil komitmen yang jelas bahwa pelayanan ini satu pelayanan yang sangat penting, suatu pelayanan yang memberi pengaruh ke masa depan. Engkau menggerakkan kami dan memampukan kami dan menyertai kami sampai kami menyelesaikannya. Engkau berkati setiap saudara yang pada saat ini mengambil komitmen sungguh untuk melayani siswa. Tuhan yang menjaga sampai komitmen itu diselesaikan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin.